Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Adelila Vanessa Azahra dari kelas L1 dengan NIM 0805 1282 429059. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi peta analog untuk praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari. Jadi, peta merupakan metode untuk mempresentasikan gambaran dari suatu permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi atau bisa dilihat dari atas dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga memuat informasi penting tentang berita tersebut. Orang yang membuat peta itu biasa disebut dengan kartografer. Fungsi dari peta salah satunya adalah sebagai media pembelajaran, di mana peta biasa digunakan sebagai alat peraga untuk memperagakan atau menjelaskan tentang sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi pada suatu daerah tersebut. Peta juga sering dijadikan sebagai media untuk menjelaskan tentang fisikal sosial dan juga budaya dari suatu daerah. Peta pun dibagi menjadi dua, yaitu peta analog dan juga peta digital. Peta analog adalah suatu peta yang dibuat dengan media cetak atau kertas. Biasanya, peta analog itu lebih tradisional dan tidak bisa diubah medianya. Selanjutnya ada peta digital. Berbeda dengan peta analog, peta digital itu biasanya dalam bentuk digital atau bisa kita lihat dalam handphone ataupun media elektronik lainnya. Peta digital sendiri merupakan peta yang berbeda dengan peta analog, di mana peta digital bisa dengan mudah kita akses dari handphone, laptop, tablet, dan juga media elektronik lainnya. Peta digital juga sangat mudah untuk kita gunakan karena biasanya peta digital akan selalu di-upgrade menyesuaikan dengan waktu pengambilan bagian gambar di peta tersebut. Contohnya seperti Google Earth yang biasanya akan menyesuaikan dengan waktu tahun pengambilan gambar, di mana setiap tahun gambar di Google Earth tersebut akan di-update. Lalu teknik pembuatan dari peta itu biasanya digunakan dengan teknik kartografi, di mana peta bisa menampilkan skala dan juga bagian-bagian lainnya. Peta sendiri memiliki banyak sekali bagian-bagian yang penting. Yang pertama itu ada judul peta, di mana judul peta itu menjelaskan seperti menggambarkan wilayah yang akan dibuat menjadi peta. Lalu skala, yaitu skala itu adalah perbandingan antara gambar di peta dan juga gambar di tampilan di asli. Contohnya seperti 1 dibanding 200.000 atau 1 dibanding 200 juta. Lalu ada tanda arah atau biasa juga kita panggil dengan arah mata angin yang menampilkan utara, selatan, barat daya, dan lain-lainnya. Lalu ada tata warna, yaitu pembanding atau yang membedakan suatu wilayah di peta tersebut. Contohnya seperti laut yang biasa diaplikasikan dengan warna biru, lalu gunung yang biasa dipresentasikan dengan warna hijau, daratan, dan lain-lainnya. Lalu ada simbol peta. Simbol peta sendiri biasanya digunakan untuk memvisualkan atau menggambarkan wilayah-wilayah tersebut. Misalnya kalau ada di daerah tersebut ada gunung, maka gunung tersebut akan divisualkan dengan gambar gunung atau segitiga dan lain-lainnya. Lalu ada lettering, legenda, inset peta, garis astronomis, garis tepi, dan juga tahun pembuatan yang juga sangat penting karena bisa memberitahu kita kapan dibuatnya peta tersebut, terutama untuk peta analog yang sangat diperlukan mengingat peta analog tidak bisa diubah
karena bersifat cetak dan tidak bisa di-upgrade. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari, yaitu peta analog adalah peta yang dibuat dengan dalam media cetak, seperti contohnya peta kartografi, atlas, peta jalur transportasi, dan lain-lainnya. Saran yang saya sarankan kepada para pemateri yaitu mungkin penjelasan dari pemateri bisa agak diperlambat, dan juga mungkin cara menjelaskannya mungkin bisa agak lebih bervariatif karena saya agak kurang mengerti dengan cara penjelasan dari pemateri. Baik, segitu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.